Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kelas mata kuliah Hukum Acara Perdata. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu kuasa, bagaimana pengaturannya, jenis-jenis kuasa, dan juga bagaimana syarat pembuatan kuasa ini. Pada pembahasan yang lalu saya sedikit menyinggung tentang perbuatan hukum dari suatu subjek hukum yang menimbulkan hubungan hukum. Subjek hukum yang dimaksud di sini saya yakin teman-teman sekalian sudah tahu semua ya, yaitu person dan reh person. Person yaitu orang, kemudian reh person ini yaitu badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dalam hal ini kita sebut sebagai pihak ya, dalam melakukan perbuatan hukum ini, dan juga ketika terjadi suatu permasalahan hukum, ada kalanya perbuatan atau penyelesaian permasalahan ini si pihak yang terlibat ini tidak mau mengurusinya sendiri, sehingga ia melimpahkan segala urusannya kepada pihak yang ia percaya melalui pemberian kuasa. Nah, ternyata oleh undang-undang pemberian kuasa ini dapat dimungkinkan untuk dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa pihak ini memberikan kuasanya kepada orang lain. Yang pertama, mungkin ia memiliki banyak urusan atau halangan lain. Misal urusan pekerjaan atau ada halangan kesehatan. Bisa juga ia tidak ingin lagi tersita waktu dan tenaganya untuk mengurusi hal tersebut. Ada pula alasan yang lain, yaitu bisa saja ia kurang paham tentang hukumnya, baik dari segi material maupun dari segi formilnya. Pengaturan kuasa atau pembuatan kuasa ini diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lebih khusus lagi di dalam pasal 1792. Pihak yang terlibat yaitu pihak pemberi kuasa dan juga pihak penerima kuasa. Lembaga hukumnya disebut sebagai pemberian kuasa. Fungsi dan kewenangannya sesuai dengan yang ditentukan atau disepakati di dalam surat kuasa. Sifat pemberian dari kuasa ini ada 3. Yang pertama, sifatnya itu mewakili dan atau mendampingi. Berbeda dengan perkara pidana. Ketika ada pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penasihat hukumnya, itu sifatnya tidak dapat mewakili. Si penasihat hukum ini tidak dapat mewakili si pemberi kuasa. Sifatnya hanya mendampingi. Sifat yang kedua ini bahwa pemberian kuasa ini berdasarkan perjanjian atau konsensual. Tanggung jawab dan akibat hukum dari pemberian kuasa ini tetap melekat bagi si pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh si penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang ditentukan atau disepakati di dalam surat kuasa. Selanjutnya, jenis-jenis surat kuasa. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyebutan atau pengkualifikasian surat kuasa ini tidak secara eksplisit disebutkan.
Namun dari beberapa aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dapat disimpulkan bahwa kuasa ini ada 4 jenis. Yang pertama ini kuasa umum. Pengaturan kuasa umum ini diatur di dalam pasal 1792 bahwa kuasa umum ini bertujuan untuk mengatur pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurusi kepentingan si pemberi kuasa. Namun dengan catatan bahwa pengurusan yang dimaksud di sini secara umum untuk pengurusan harta milik si pemberi kuasa. Misal kuasa mengambil barang pada tempat tertentu. Contohnya, misal si A memberikan kuasa kepada si B untuk mengambil dokumen-dokumen ataupun surat di bank misalkan. Nah, ini bisa dikualifikasikan atau dibuatkan suatu kuasa umum. Kemudian jenis kuasa yang selanjutnya yaitu kuasa khusus. Nah, pengaturannya itu diatur di dalam pasal 1795. Menyebutkan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Nah, ini agak mirip-mirip memang dibandingkan dengan kuasa pada umumnya ya. Cuma untuk kuasa khusus ini lebih spesifik apa yang dicantum di dalam klausul pemberian kuasa yang ada di dalam surat kuasa nantinya. Nah, surat kuasa khusus inilah yang dapat digunakan untuk mewakili si pemberi kuasa dalam penyelesaian perkara, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jenis yang ketiga yaitu kuasa istimewa. Nah, kuasa istimewa ini dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting. Sangat penting ini artinya ada gradasi kepentingan si pemberi kuasa, artinya lebih diutamakan pemberi kuasa ini yang melakukan suatu tindakan hukum. Misal dalam pembuatan akta autentik seperti akta notaril. Jenis yang ketiga ini yaitu kuasa istimewa. Nah, kuasa istimewa ini pengaturannya diatur di dalam pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuasa istimewa ini dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting. Sangat penting di sini maksudnya bahwa sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Nah, syarat-syaratnya bahwa surat kuasa istimewa ini dibuat dalam bentuk akta autentik seperti akta notaril. Kemudian harus ditegaskan dengan kata-kata yang tegas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh penerima kuasa. Contoh kuasa istimewa ini atau pemberian kuasa istimewa ini dalam tindakan memindah tangankan benda milik pemberi kuasa atau membuat atau meletakkan hipotek hak tanggungan ya. Kemudian membuat perdamaian dengan pihak ketiga. Ada juga contoh yang lain, mengucapkan sumpah penentu atau sumpah tambahan. Ini kaitannya dengan alat bukti yang ada di dalam persidangan, yaitu salah satunya adanya bukti sumpah. Kemudian ada pemberian kuasa ketika permohonan talak
yang diajukan oleh suami kepada istrinya itu dikabulkan oleh pengadilan agama. Nah, seharusnya yang melakukan atau menjatuhkan talak dari si suami kepada si istri ini yaitu langsung oleh si suami. Namun dengan suatu alasan tertentu, maka si suami ini yang akan menjatuhkan talaknya kepada istrinya itu dapat diwakili melalui adanya suatu pemberian kuasa istimewa. Kemudian yang terakhir, kuasa perantara. Ini kaitannya dengan keagenan atau biasa juga disebut sebagai dengan surat kuasa perantara. Apa yang dilakukan agen? Mengikat prinsipal sebagai pemberi kuasa, namun sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Ya, jadi itulah tadi ada 4 jenis kuasa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, selanjutnya dasar berlakunya kuasa ini atau pemberian kuasa ini secara umum itu senyatanya diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya. 1320 ini yaitu bagaimana syarat perjanjian ini dibuat. Dalam ketentuannya 1320 ini terdapat dua syarat, yaitu syarat subjektif dan juga syarat objektif. Syarat subjektif ini berkenaan dengan pihak yang membuat, orang atau badan hukum yang membuat. Kemudian syarat objektif ini berkenaan dengan objek apa yang diperjanjikan. Dari syarat subjektif ini dapat kita lihat adanya kata sepakat dan juga cakap. Kemudian dari syarat objektif dapat kita lihat bahwa mengatur tentang apa yang diperjanjikan itu harus atau tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa ini ternyata dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Nah, biasanya kan kita memberikan kuasa ini berbentuk tulisan, ya. Namun ternyata pemberian kuasa ini dapat dilakukan secara lisan. Berakhirnya kuasa ini hampir sama dengan berakhirnya perjanjian, ya. Misal namun ada sedikit perbedaan. Misal di sini ada penarikan kembali kuasa penerima kuasa. Jadi si penerima kuasa ini tidak dapat menghalang-halangi pemberi kuasa untuk menarik kembali kuasanya. Nah, penarikan ini diberitahukan oleh pemberi kuasa melalui pemberitahuan lisan ataupun juga tulisan bahwa kuasanya ini dihentikan oleh si penerima kuasa. Kemudian meninggalnya pengampuan atau politnya baik bagi si pemberi kuasa maupun penerima kuasa, ya. Selanjutnya ini fungsi dari surat kuasa dalam penyelesaian sengketa. Karena kita mempelajari atau mata kuliah yang kita tempuh kali ini berkenaan dengan hukum acara perdata, maka lebih spesifik membahas tentang surat kuasa ini dalam penyelesaian sengketa. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun melalui jalur non-litigasi. Ketika pihak yang terlibat ini tidak mau mengurusnya sendiri, maka dapat dibuat surat kuasa atau melimpahkan
kuasanya kepada pihak yang lain. Bentuk surat kuasanya yaitu merujuk kepada jenis surat kuasa khusus. Ya, surat kuasa khusus tadi yang dimaksud ini bahwa peruntukannya itu lebih spesifik mengenai apa yang disepakati untuk dilakukan oleh si penerima kuasa. Syarat formil bagaimana penyusunan surat kuasa khusus ini, dahulunya memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk di HIR itu pasal 120 kalau tidak salah, itu belum secara spesifik mengatur bagaimana surat kuasa khusus ini dapat dibuat dan berlaku di pengadilan. Nah, pada praktiknya dahulu dengan dasar hukum yang tadi itu ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan. Misal belum secara spesifik disebutkan di dalam surat kuasa itu apa saja tindakan atau kewenangan yang dapat dilakukan oleh si penerima kuasa. Untuk menindaklanjuti dari masih secara umumnya pengaturan di dalam KUH dan juga HIR itu tadi, maka kemudian Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 1959 bahwa di dalam surat kuasa khusus ini paling tidak menyebutkan 3 hal. Yang pertama, ini menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, baik dari si pemberi kuasa maupun oleh si penerima kuasa. Khusus mengenai pemberi kuasa yang berbentuk badan hukum, diuraikan kedudukan kewenangan siapa yang mewakili badan hukum itu. Tidak mungkin perusahaan itu bergerak sendiri ya, jadi ada yang mewakilinya. Kemudian syarat yang kedua itu menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa ini untuk berperan di pengadilan. Namun bagi pihak tergugat, ini cukup menyebutkan nomor register perkara yang ada atau yang telah terregister di pengadilan. Nanti contohnya saya sebutkan ya, saya sampaikan di pembahasan selanjutnya. Kemudian syarat yang ketiga ini menyebutkan secara singkat dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Kemudian syarat yang keempat ini saya tambahkan sendiri ya, menyebutkan kompetensi absolut dan relatif. Kemudian yang keempat yaitu menyebutkan kompetensi absolut dan relatif di dalam surat kuasa ini. Nah, biasanya kita melihat surat kuasa ataupun nanti teman-teman sekalian ketika melihat surat kuasa ini kok ditempeli materai ya. Nah, ternyata materai ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Sebenarnya Undang-Undang materai yang baru ini, bea materai yang baru ini sudah diundangkan, namun berlakunya nanti pada tahun 2021. Nah, mengapa di dalam surat kuasa ini harus dibubuhi materai? Bahwa dokumen yang berbentuk surat ataupun perjanjian dibuat dengan tujuan untuk digunakan alat pembuktian mengenai perbuatan atau kenyataan atau keadaan bersifat keperdataan. Nah, karena sifat keperdataan yang tadi yang ada di dalam pembuatan surat kuasa ini, maka memang perlu untuk dimaterai. Apalagi nanti pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, kuasa ini kan nanti ditunjukkan kepada hakim yang memeriksa. Nah, penunjukan ini artinya kan akan membuktikan adanya suatu hubungan dari si pemberi kuasa kepada pihak si penerima kuasa.
Sehingga oleh karenanya materai ini diperlukan untuk dibubuhi di dalam surat kuasa. Oh ya, ini kan saya sebutkan tadi di pembahasan sebelumnya bahwa surat kuasa ini ada dua ya, untuk surat kuasa khusus. Yang pertama ini khusus untuk penyelesaian secara litigasi, dan juga yang kedua penyelesaian secara non litigasi. Nah, ketika secara litigasi bahwa surat kuasa khusus ini harus dilegalisasi terlebih dahulu. Caranya, nanti surat kuasa yang asli ini dilampiri dengan kartu advokat dan juga berita acara sumpah advokat. Nah, kemudian dokumen tersebut itu diberikan kepada petugas kepaniteraan hukum untuk diperiksa dan diproses. Ada pula biayanya sebesar Rp5.000. Ini sebagai penerimaan negara, bukan pajak. Dalam penyelesaian perkara di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan ya, ini pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penerima kuasa ini yaitu advokat. Advokat yang dimaksud di sini yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud di sini adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Ya, di sini sebutkan ada pemberian jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini ada hak-hak penerima kuasa ya. Yang pertama hak substitusi, yang kedua hak retensi, yang ketiga hak honorarium. Hak substitusi maksudnya di sini si penerima kuasa ini dapat melimpahkan lagi kuasanya kepada pihak lain, dan itu tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan dari pihak si pemberi kuasa awal, karena hak substitusi ini dapat disebutkan di dalam surat kuasa. Kemudian hak retensi ini hak menahan dokumen-dokumen milik pemberi kuasa oleh si penerima kuasa ketika memang apabila ada kesepakatan honorarium yang dijanjikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Ketika honorarium ini belum diterima, maka si penerima kuasa ini dapat menahan dokumen milik pemberi kuasa. Baik, itu sedikit tadi berkenaan dengan apa itu kuasa, kemudian apa saja pengaturannya, kemudian jenis-jenis, dan juga termasuk syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan surat kuasa. Nah, khusus untuk ini sedikit tambahan bahwa khusus untuk surat kuasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak perlu mendapatkan legalisasi dari pengadilan. Cukup ditandatangani oleh pemberi kuasa dan juga si penerima kuasa. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh surat kuasa baik secara non litigasi maupun secara non litigasi. Ini contoh surat kuasa non litigasi ya. Kita urai satu persatu apakah
dalam surat kuasa ini telah memenuhi syarat sebagaimana apa yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, titel, ya. Titelnya sudah ada, ya. Ini surat kuasa. Kemudian identitas dari si pemberi kuasa, menyebutkan nama, tanggal lahir, umur. Maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa ia telah cakap, ya. Kemudian alamat, menunjukkan tempat ia di mana berdomisili atau bertempat tinggal. Kemudian ada pernyataan kesepakatan. Ini dia, ya. Ini klausul bahwa menyatakan bahwa ia telah sepakat memberikan kuasanya kepada si penerima kuasa. Domisili hukum maksudnya di sini bahwa berkaitan dengan tempat di mana kantor dari atau tempat tinggal dari si penerima kuasa. Ini ada di Yogyakarta. Sama, ya. Ini juga tadi di Yogyakarta, ya. Kota Yogyakarta. Identitasnya sama, ya. Ada nama dan juga alamat. Kemudian ada klausul baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, ini memang dalam ketentuannya tidak disebutkan apakah harus menyebutkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Namun dalam praktiknya penyebutan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ini diperlukan bahwa ketika penerima kuasa ini ada lebih dari satu orang, ya. Maaf. Lebih dari satu orang, maka ia dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sendiri-sendiri maksudnya bisa saja yang bernama Aldi Sanjaya Putra ini sendirian untuk melakukan tindakan apa yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketanya, ataupun bersama-sama baik Aldi Sanjaya Putra ini dan juga Bustanul Arifin ini bisa secara bersama-sama melakukan tindakan-tindakan sebagaimana untuk membela kepentingan si pemberi kuasa. Kemudian ada klausul khusus, ya. Ini ada khusus. Khusus untuk apa? Untuk memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa dalam perkara perdata. Ini masih secara umum. Kemudian lebih spesifiknya lagi di sini, peruntukannya di sini, ya. Sebagainya sudah hampir sama tadi di atas, ya. Sebagai kuasa hukum pemberi kuasa. Peruntukannya yaitu untuk mewakili dan atau mendampingi, ya. Sebagaimana sifat dari pemberian kuasa dari perkara perdata ini sifatnya dapat mewakili dan atau mendampingi. Mewakili maksudnya di sini tidak perlu lagi si pemberi kuasa ini ikut hadir dalam setiap proses penyelesaian sengketa secara non litigasi, ataupun mendampingi. Mendampingi ini di sini maksudnya baik si penerima kuasa maupun si pemberi kuasa ini dapat hadir secara bersama-sama dalam penyelesaian sengketa. Nah, sengketa apa yang dimaksud di sini atau permasalahan apa yang dimaksudnya ini disebutkan secara spesifik mengenai apa. Nah, kalau di sini menyelesaikan permasalahan sengketa sewa menyewa. Sewa menyewa
Nah, ini kalau kita tarik ke belakang bahwa hubungan hukumnya itu berupa sewa menyewa, ya. Nah, kemudian ada objeknya berupa tanah dan bangunan, ya. Ini alamatnya ini. Kemudian antar siapa dengan siapa? Antara si pemberi kuasa, identitasnya di atas tadi, ya, Roberto Firmino, ya, kalau tidak salah tadi, dengan seseorang yang bernama Timo Werner. Identitasnya juga disebutkan. Jadi dipertegas permasalahannya apa, antara siapa dengan siapa, objeknya apa. Kalau misal permasalahan tentang bisnis syariah, biasanya yang bersengketa itu antara lembaga keuangan syariah misalkan dengan nasabahnya. Jadi disebutkan antara siapa, misalkan yang akan menyelesaikan si A misalkan dengan si BPRS B, BPRS, ya, tahu semuanya BPRS, ya, BPRS B. Disebutkan juga di mana lokasi BPRS ini, apa hubungan antara A dan si B. Kemudian ini ada klausul tambahan, ini klausul umum, sehingga ini sebagai tangkisan ataupun untuk mengantisipasi ketika ada hal-hal yang kurang disampaikan di dalam surat kuasa ini. Ini berkenaan dengan kompetensi absolut maupun relatif. Nah, cuma di sini disebutkan mengapa wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena bisa saja si penerima kuasa dalam segala urusannya untuk kepentingan si pemberi kuasa ini bertindak ataupun mencari informasi data di berkenaan dengan penyelesaian persoalan itu, permasalahan itu, paling tidak itu terdapat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Misal dia mau mencari dokumen-dokumen ataupun mencari klarifikasi ke kantor-kantor lintas kabupaten yang berada di wilayah provinsi DIY. Artinya DIY ini berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Ini, ya. Bisa saja disebutkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tetapi si Timo Werner ini kan berada di Sleman, jadi bisa saja pengurusan permasalahan itu berada di Sleman. Jadi untuk mengantisipasi sempitnya ruang gerak di dalam kewenangan surat kuasa ini, maka bisa diperluas cakupan wilayah pengurusan penyelesaian permasalahan tersebut melalui wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Kemudian ini klausul tambahan lagi, apa saja yang menjadi kewenangan si penerima kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa. Nah, ini bisa dibaca, ya. Menghadap dan berbicara di depan instansi pemerintah maupun swasta, membaca berkas perkara, membuat surat-surat, mengajukan bukti, mengusahakan perdamaian, dan seterusnya, ya. Kemudian berkenaan dengan hak-hak yang dapat disampaikan di dalam surat kuasa. Nah, ternyata dalam surat kuasa ini disepakati adanya hak retensi dan juga hak substitusi. Apakah ini sifatnya wajib? Ini sifatnya tidak wajib.
sepanjang disepakati oleh si pemberi kuasa dan juga si penerima kuasa. Ini tanda tangan si penerima kuasa dan ini tanda tangan pemberi kuasa, ditempeli materai ya. Ini contoh surat kuasa untuk penyelesaian perkara non litigasi. Kemudian contoh surat kuasa untuk penyelesaian perkara secara litigasi ini ya, dengan perkara yang sama. Tadi misal dalam perkara ini ternyata dari pihak si pemberi kuasa dan juga dengan Timo Werner tidak dapat menempuh penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan. Artinya si pemberi kuasa di sini, Roberto Firmino ini, dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan untuk menuntut haknya kepada si Timo Werner. Ini contoh surat kuasa yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara secara litigasi. Hampir sama dengan struktur surat kuasa secara non litigasi, akan tetapi di sini sudah peruntukannya lebih spesifik lagi. Untuk kuasa ini, surat kuasa ini ternyata disebutkan bahwa si pemberi kuasa ini kepada si penerima kuasa memberikan kuasanya agar si pemberi kuasa ini, penerima kuasa ini, dapat mewakili dan atau mendampingi, hampir sama kayak tadi ya, secara sah dalam menyusun dan mengajukan gugatan. Nggak menceng-menceng. Menyusun, peruntukannya untuk menyusun dan mengajukan gugatan. Menceng-menceng terus. Kita baca aja ya. Untuk menyusun dan mengajukan gugatan kepada Timo Werner. Identitasnya ada, permasalahannya ada. Nah, ini yang penting ini. Gugatan. Bentuk gugatan apa yang diajukan oleh si pihak penggugat, calon penggugatnya. Calon penggugat maksudnya di sini karena gugatan belum dimasukkan. Ini masih terbatas pada pembuatan surat kuasanya. Nah, perlu diperhatikan ini, apakah suatu perkara perdata itu berupa wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, ini bisa saja kalau untuk permasalahan sewa menyewa di sini potensinya ada dua. Cuma nanti tergantung bagaimana pokok perkaranya. Nah, mengapa wan prestasi? Wan prestasi ini kan artinya ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan. Bisa saja si penyewa ini tidak melunasi uang sewa dan seterusnya. Tetapi bisa juga di sini perbuatan melawan hukum. Kenapa bisa perbuatan melawan hukum? Ketika sewa menyewa ini habis, lantas kemudian si penyewa ini tidak mau meninggalkan tempat yang ia sewa, maka itu dapat dikualifikasikan sebagai penempatan tanpa hak terhadap objek milik si pemilik sewa. Ini objeknya ya. Jadi ini tergantung bagaimana pokok permasalahannya. Harus ditegaskan apakah itu perbuatan melawan hukum
atau sebagai wan prestasi. Ini memang sejak awal sudah disampaikan di dalam penyusunan surat kuasa. Format lainnya hampir sama ya. Kemudian di sini untuk kompetensi absolut maupun relatifnya sudah disebutkan secara tegas. Nah, mengapa Pengadilan Negeri Sleman bukan di mana? Di Yogyakarta misalkan? Karena yang pertama, si calon tergugat ini, Timo Werner ini berkedudukan di Sleman. Ya, Sleman ini ya. Kemudian objek sengketanya ada di Sleman ini ya. Ini Sleman juga. Artinya untuk kompetensi absolut maupun relatif itu berada di Sleman. Absolutnya ini Pengadilan Negeri. Kenapa bukan Pengadilan Agama? Karena ini tidak ada nuansa sengketa syariahnya. Kenapa Sleman? Karena dari objek sengketa maupun dari lokasi di mana tempat tergugat tempat tinggalnya itu sama-sama berada di Sleman. Artinya si penggugat ini dapat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Sleman. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika berkedudukan sebagai tergugat, tidak perlu lagi secara spesifik menjelaskan ini. Kalau misal nanti si Timo Werner ini melimpahkan kuasanya ke penerima kuasa, maka ia di dalam surat kuasanya ini hanya dituliskan dalam klausul peruntukannya ini bahwa untuk mewakili tergugat dalam atau mewakili si pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai tergugat, sebagaimana dalam perkara dengan nomor register perkara berapa. Nah, ini nomor register perkara dari gugatan yang diajukan oleh Roberto Firmino. Tidak perlu lagi mengajukan jawaban dan seterusnya dalam permasalahan sewa, itu tidak perlu lagi, tinggal menyebutkan nomor register perkaranya. Mengapa? Nomor register perkara ini artinya sudah jelas bahwa sejak awal yang dipermasalahkan oleh si penggugat ini yaitu berkenaan dengan perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh si tergugat gitu ya. Untuk selanjutnya hampir sama gitu ya dengan surat kuasa non litigasi tadi. Ada hak retensi ternyata juga ada, dan juga substitusi, tanda tangan dari para pihak penerima kuasa maupun pemberi kuasa. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan saudara sampaikan di dalam Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.